Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmatnya Nabi Muhammad SAW, betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Pertama, beliau mengatakan syafaati, syafaatku. Syafaat itu artinya apa sih? Syafaat itu dalam bahasa artinya wasilah. Tetapi dalam arti kategori kita ini adalah su'alul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Syafa'ah itu artinya meminta kebaikan untuk orang lain. Contoh misalnya, ada orang di dalam pekerjaannya, dia gajinya segitu-gitu aja. Akhirnya kita datang kepada bosnya, kita kenal dia. Ini nih orang ini, saya bantu, gajinya naikin biar kerjanya lebih bagus. Kasih, dia itu bisa loh kerja yang lain. Kita kasih syafaat. Nah, ini syafaat namanya. Su'alul ghair, meminta kepada orang lain agar untuk orang lain. Itu syafaat namanya. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada kita, syafaatku, aku persiapkan salah satu syafaat beliau, dikhususkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar dari golongan umatnya dan tidak mendapatkan pertolongan, maka Rasulullah siapkan syafaatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang sahih juga, Rasul mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin bida'watih, waddakhartu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi punya doa yang diijabah, artinya doa pemungkas, doa besar yang kalau diminta Allah kasih. Setiap nabi doanya mustajab, tetapi ada doa khusus, ya. Maka setiap nabi sudah mengambil jatahnya dia dari doa tersebut. Kata Nabi, adapun saya simpan tuh doa. Untuk apa? Untuk syafaat. Aku berikan syafaat nanti untuk umatku di hari kiamat nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat luas. Dan berapa kali kita pernah jelaskan. Tapi sekarang kita akan jelaskan secara lebih rinci lagi. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syafaatul udhma. Ya, Rasulullah memiliki syafaat. Bahkan di dalam kuburnya pun beliau bisa memberi syafaat. Sebelum barzakh, sebelum yaumul qiyamah, bisa memberi syafaat kepada umatnya, bisa mendoakan kepada umatnya, beristighfar kepada umatnya. Dan itu ada hadisnya. Ya, kita pernah sebutkan hadis yaitu ardul a'mal inna Nabi SAW, bahwa amalan umatnya itu dikabarkan, disampaikan kepada umatnya. Nabi mengatakan, kalau aku mendapatkan kebaikan, hamidullah, saya bersyukur kepada Allah. Kalau saya dapatkan kejelekan atau ghaira dzalik, selain daripada hal tersebut, istighfartu lakum. Istighfar itu meminta ampun untuk orang lain, syafaat dari Nabi SAW. Taib. Syafaat yang pertama, yaitu setelah hari kebangkitan, setelah yaumul qiyamah, hari kiamat, adalah syafaatul udhma. Syafaatul udhma, syafaat yang paling besar, yang gak ada yang bisa kecuali Nabi Muhammad SAW, yaitu memindahkan orang-orang dari padang mahsyar, dari penantian kepada hisab. Yang hadisnya sering kita dengar, hadis syafaah dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, yang lainnya, yaitu Rasul SAW menceritakan bahwa di hari kiamat, ketika orang-orang dalam keadaan menanti bertahun-tahun di padang mahsyar, sampai-sampai mereka kebingungan, lari kepada siapa? Lari kepada Nabi Adam, kepada nabi-nabi, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad memintakan pada Allah agar dimulai hisab. Nah, ini syafaat khusus hanya Rasul SAW. Dan sebagian ulama mengatakan, dan inilah maqam al-mahmud. Maqam al-mahmud, kata apa? Asa rabbuka an yab'atsaka maqaman mahmuda. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam firman Allah begitu. Dan dari malam engkau bertahajud agar Allah akan memberikan kepadamu maqam mahmud. Dan sebagian mengatakan maqamul wasilah. Nah, maqamul mahmud itu artinya maqam, di suatu maqam yang semua makhluk daripada manusia dan jin di saat itu mensyukuri Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka bisa dipindah dari penantian di padang mahsyar sampai kepada dimulainya hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaatul uzma. Itu semua nabi pun nggak bisa ngomong apa-apa. Adapun syafaat yang lainnya
Rasulullah memiliki jatah terbesar, dan yang lain daripada Nabi juga bisa, dan bahkan juga dari orang-orang salihin, syuhada, ulama bisa memberi syafaat. Orang-orang yang meninggal, anak-anak kecil yang meninggal sebelum orang tuanya, ya, dan orang tuanya bersabar, maka itu juga bisa memberi syafaat kepada orang lain dengan keadaan dan kelas-kelas tertentu. Maka Nabi SAW memberikan syafaat. Syafaat yang pertama itu syafaatul udma, ya, syafaatnya Nabi SAW. Syafaat yang kedua yaitu untuk memasukkan sebagian dari umatnya masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah. Ada begitu. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul SAW sujud meminta untuk ketika syafaatul udma, Rasulullah sujud di bawah arsy Allah. Rasulullah menceritakan, faulhimtu, saya diberikan ilham oleh Allah untuk memberikan pujian yang nggak pernah terlintas dalam benakku, pujian yang luar biasa kepada Allah SWT. Sampai Allah mengatakan, irfa' ra'sak kusal tu'ta, angkat kepalamu, minta apa yang kau mau, washfa'tu syafa', berikan syafaat kepada orang yang engkau mau. Maka, dan dalam hadis yang lain, dalam suatu riwayat, ya, riwayat Bukhari juga dan Muslim, Rasul mengatakan, fa'agulu ummati ya Rabbi, fa'agulu ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Ketika diangkat, angkat kepalamu, apa? Inti minta apa? Umatku ya Allah, umatku. Maka Allah mengatakan, masukkan dari umatmu yang mereka itu memang tidak akan dihisab, VIP, nggak ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kelas tinggi. Orang-orang yang nggak dihisab, masukkan dari pintu samping dari surga. Surga belum dibuka nih, orang belum dihisab, belum dimulai. Atau Allah nggak masukin mereka dari pintu belakang, Babil Aiman. Ya, jadi kalau di pintu aslinya pintunya di sini 8 pintu, ini ada pintu lagi belakang, samping. Nah kata Allah, udah umatmu nih yang nggak pakai hisab, masukin aja dulu dari belakang, biar masuk duluan. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk dulu. Ya, ada dari golongan mereka seperti itu. Allah menja'alna minhum insyaallah. Baik. Al-thani, ya, thalith yang ketiga, syafa'ah, yaitu untuk orang-orang yang memang tervonis untuk masuk neraka. Orang dalam timbangannya masuk neraka, ini orang akan divonis sudah, nggak punya apa-apa. Nabi SAW mendapat kabar, ini fulan udah pernah ngerjain sesuatu atau ada amalan sesuatu yang mewajibkan saya memberi syafaat kepada dia. Misalnya dia baca doa setelah adzan, kata Nabi SAW, siapa yang ketika adzan dia membalas adzannya, lalu dia memintakan kepadaku, salawat kepadaku, lalu dia memintakan maqam al-mahmud untukku, maka wajibat syafaat, wajib dapat syafaatku, kata Nabi. Ya, orang yang biasa istiqomah baca itu, walaupun dia itu gimana ya, keadaannya, walaupun sudah divonis ini nggak ada amalan baiknya, kata Nabi, enggak, ini orang dapat syafaat dariku. Dan biar ya Allah, ini orang biar masuk surga aja. Allah udah ambil. Selagi Nabi Muhammad yang bicara, walaupun orang ini udah divonis neraka, ambil. Ente yang mau ambil, beri syafaatnya orang ya, kasih. Itu syafaat namanya. Ya, orang udah mau divonis neraka, udah hancur atau akan disiksa dulu, walaupun dia muslim, mukmin, mungkin dia akan keluar, tetapi neraka nggak enak dah, walaupun setengah jam, ya, walaupun sebentar, walaupun lihat doang. Nah, Nabi SAW bilang, ini masuk ke dalam surga, sudah, maafkan ya Allah. Ya. Dan ini juga masuk ke dalam al-kabair, orang-orang yang berbuat kabair, dosa-dosa besar, dia nggak sempat bertobat mungkin kepada Allah SWT. Kalau udah bertobat, dia tidak diampuni oleh Allah. Orang yang berbuat dosa besar, dia tidak sempat bertobat, tetapi dia punya hubungan dengan Nabi SAW. Artinya dia punya ikatan sesuatu yang membuat Rasulullah ingat kepada orang tersebut. Ya, banyaknya bersalawat kepada Nabi, ya, banyaknya mengingat Nabi, itu punya ikatan dengan Rasul SAW. Karena ada orang-orang dari umatnya, dia umatnya juga, tapi karena lemahnya hubungan dia dengan Rasul SAW, nggak punya hubungan, ya sempat langsung neraka dulu. Sampai dilupakan, sampai berapa tahun baru syafaat lagi yang lainnya baru Rasulullah keluarkan. Dan ada sebagian orang dari umat Nabi tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sama sekali. Syafaatnya dari Allah langsung. Setelah sudah sekian lama, Allah yang keluarin. Dari inti keluar aja. Karena umatnya Nabi keluarin.
Nah, ada yang begitu. Makanya ketika di dunia paling penting tuh buat hubungan dengan Rasulullah. Salah satunya dengan banyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ingat Rasulullah. Yang banyak salawat, ingat Rasulullah namanya. Dan itu sepertinya ada ikatan udah sama dia. Baik, ini ada orang-orang divonis masuk neraka, Rasulullah SAW ingat orang tersebut, tahu orang tersebut, kata Rasulullah, udah ini masukin ke dalam surga Allah. Tentunya ini bukan berarti haknya orang dihilangkan ya. Kalau orang tersebut yang sedang dihisab, ada hisabnya kepada orang lain, harus dibayar, nggak ada syafaat di situ. Ya paling ditalangin, ini dibayarin, bisa. Tapi untuk hak orang tidak sampai kepadanya itu nggak ada. Biar kita paham tuh, bukan berarti syafaat berarti bebas. Oh nggak, tanggungan orang lain nggak dibayar, ada hutang, ada zalim, ada membicarakan aib orang, ada apa? Ini kan tanggungan kepada orang, harus dibayar dulu. Bayar bagaimana caranya? Dia atau Allah yang memintakan maaf kepada orang tersebut, atau Nabi yang memberikan syafaat sehingga orang tersebut dibayarkan. Tapi haknya orang harus kembali. Nggak ada kata hilang hak orang, nggak ada. Tidak ada yang dizalimi walaupun satu darah, kata Allah SWT. Fala tudlamu nafsun syai'a. Di dalam hari kiamat, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, dan kami meletakkan mizan, yaitu timbangan qist yang sangat adil di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi di situ. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, kata Allah. Walaupun itu seperti mithqal habba min khardal, suatu yang paling kecil dah, atom atau apapun yang kecil, ataina biha, kami datangkan. Enggak ada yang keluar dari Allah SWT. Zalim apapun, ya, pandangan mata, apapun itu pasti datang. Baik, wa kafa bina hasibin, Allah yang akan menghisab. Dan ada lagi syafaat, ya, nomor urutnya mungkin keberapa? Keempat mungkin ya. Yang keempat adalah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka dari umatnya, tentunya muslimin, ya. Sudah masuk, vonisnya aslinya sekian tahun. Maka dengan syafaat Nabi keluarkan dia. Belum sampai tahapan atau masa dia itu di neraka, dia sudah dikeluarkan dengan syafaatnya Nabi SAW. Ada seperti itu. Sebagaimana hadisnya, yadkhulu min ahli hadhil qibla an-nar man la yuhsa, akan masuk ke dalam neraka daripada orang-orang yang dari umatnya Nabi, dari ahli hadhil qibla maksudnya muslimin, dari umatnya Nabi, banyak sekali, tidak terhitung banyaknya, kata Nabi SAW. Masuk ke dalam masuk daripada ahli qiblah ke dalam neraka tidak terhitung banyaknya, kecuali Allah yang tahu. Kenapa? Karena mereka telah berbuat maksiat yang besar, perbuatan yang sangat jelek yang mereka lakukan. Fayu'dzanu li fis syafa'ah, maka aku diizinkan untuk memberikan syafaat. Kasih oleh Allah SWT syafaat. Fa'uthni 'ala Allahi sajidan, aku sujud kepada Allah dengan keadaan sujud, memuji Allah dalam keadaan sujud, sehingga Allah mengatakan, angkat kepalamu dan berikan syafaat. Jadi itu kejadian meminta syafaat yang seperti itu berkali-kali. Pertama, minta lagi, ya Allah, yang dalam neraka. Dalam hadits Bukhari juga gitu aja. Keluarkan ya Allah ada dari umatku. Keluarkan dari umatnya yang ada sekian dari iman. Sampai dalam hadits yang terakhir, mithqala habbatin min khardal min iman. Walaupun ada setitik dari iman, keluarin juga. Daripada Rasulullah minta terus. Sampai dalam suatu riwayat, malaikat Malik, itu khazin nar yang menjaga neraka, Malik namanya, mengatakan, ya Muhammad, ini ente nggak tinggalkan apapun daripada murka Allah kepada umatmu, semuanya ente ambilin. Mana yang mau dihukumin ini? Kok diambilin semuanya? Sampai Malik aja bilang begitu, ya. Tapi bahaya juga, masuk neraka nggak ada yang enak. Insya Allah kita masuknya dari awal aja. Taib. Syafaat juga yang kelima, misalnya urutnya kira-kiranya yang kelima adalah menambah derajat orang yang masuk ke dalam surga. Orang udah masuk surga, levelnya dia biasa di bawah, ya sesuai dengan amalannya, jatahnya dia, surganya levelnya ini.
tapi dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya syafaat Rasul, syafaat orang soleh juga bisa, syafaat keluarga, kerabat juga bisa. Salah satunya syafaat Nabi Muhammad yang paling besar, kedudukannya diangkat. Ini orang kok di situ, enggak, naikin, biar paling tinggi, naikin lagi sampai derajat yang Rasulullah mau kasih. Bisa diangkat derajat. Nah, dan ini bisa juga dari orang-orang soleh, orang soleh kepada keluarganya, bahkan yang terdahulu. Pernah kita dengar suatu hadis bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam surga Allah. Dia ahli ibadah, ahli takwa, dekat kepada Allah, dia tinggi derajatnya. Ketika dia lihat di dalam surga, ya Allah, mana keluargaku? Mana fulan? Oh enggak, fulan ini levelnya di bawah, enggak selevel denganmu. Kan engkau beramal untuk dirimu, makanya mereka di bawah. Ya Allah, dia teriak, ya Allah, amalanku itu juga untuk anak-anakku, angkat mereka ya Allah. Masih minta syafaat. Kata Allah, udah deh, ini anak-anaknya juga angkat untuk bareng sama dia. Nah, jadi syafaat itu sangat luas di hari kiamat. Maka beruntung orang-orang di dunia yang punya ta'alluq, ikatan kuat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya imam daripada para nabi, imam dari para aulia wa salihin. Apalagi juga punya ikatan dengan para aulia, para salihin. Ya, dekat dengan mereka, paham dengan mereka, punya jasa terhadap mereka. Itu luar biasa. Nanti di akhirat mereka akan tahu balas budi. Nah, mereka nggak tinggal diam. Ya, makanya ziarah kepada aulia salihin, walaupun di kuburan mereka kenal, bacakan mereka Fatihah, bacakan mereka ini. Di hari kiamat yang sering baca Fatihah mana tuh orang? Cari, ini ngirim pahala kepada saya. Cari sama orang. Jangan kira mereka akan tinggal diam. Syafaat Allah berikan itu. Itu wewenang, bukannya kita dongeng, ini wewenang Allah berikan, dan banyak hadis-hadisnya yang memahamkan dan menjelaskan hal tersebut. Ya, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi nih? Hadis yang ke-6, syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang soleh daripada umatnya yang kurang baik amalannya. Rasulullah yang angkat dah. Ini orang soleh, baik, tapi amalan levelnya itu ya kayak mirip seperti syafaat tadi itu. Ahli surga tapi dia itu levelnya tinggi, rendah, maka Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk dia naik ke lebih tinggi dari situ. Dan masih banyak lagi syafaat-syafaat yang sebagian disebutkan. Walhasil dalam hadis ini Rasul memberikan kabar kepada kita bukan untuk kita macam-macam, bukan untuk kita sembarangan berbuat maksiat, tetapi untuk kita tahu bahwa Rasulullah mempersiapkan diri untuk umatnya. Ini hadis bukan berarti kita, yaudah deh, habis ini kita dosa aja nggak apa-apa, tenang aja. Rasulullah kan akan memberikan syafaat untuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Tenang aja, Rasulullah ini kok. Nah, ini hati-hati, jangan begitu. Karena paling bahayanya orang ketika dia meremehkan suatu kemaksiatan. Paling bahaya. Keadaan yang paling bahaya. Masih mending sekali orang yang ketika dia berbuat dosa takut. Astagfirullah, takut, malu. Itu banyak mendingnya. Artinya insya Allah rahmat Allah akan diberikan dan ampunan dari Allah diberikan. Tapi yang bahaya ketika seseorang berbuat maksiat, udah deh, nggak apa-apa, tenang aja. Nah, dikatakan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri kalau nggak salah, tidak ada seseorang yang merasa aman bahwa imannya tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dicabut oleh Allah. Oh, bahaya ketika dibilang nggak apa-apa, maksud nggak apa-apa, tenang aja. Ada orang-orang soleh, kita sering hadir ini, kita tahu ini, tenang aja. Nanti juga mereka akan ingat kita. Iya, kalau engkau mati dalam keadaan muslim, siapa yang tahu? Karena yang engkau sekarang sedang kurang ajar kepadanya, dialah yang memiliki segala-galanya. Nah, ente dibikin lupa itu orang-orang kepadamu, udah lupa. Mau ngomong apa ente? Kalau meninggal dalam keadaan muslim. Kalau meninggal dalam keadaan di luar Islam, alhamdulillah gimana? Gara-gara kurang ajarnya seseorang dalam berbuat maksiat, nggak apa-apa, menghalalkan maksiat, keluar dari dunia, dicabut imannya. La syafaat nabi, wala syafaat wali, wala syafaat siapapun, nggak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fala tanfa'ahum syafa'atus syafi'in, kata Allah. Fala tanfa'ahum syafa'atus syafi'in. Tidak ada bermanfaat syafaat orang yang akan memberikan syafaat. Bagi siapa? Orang yang meninggal dalam keadaan di luar Islam.
Nah, itu yang paling bahaya, hati-hatinya itu. Nah, kalau meninggal dalam keadaan Islam masih mending, insya Allah ditolong. Makanya hadis ini sama sekali tidak ada dari jauh atau dari dekat tidak bisa dipahami bahwa Rasulullah mengizinkan kita berbuat dosa besar, tetapi menjelaskan kepada kita betapa luasnya rahmatnya Nabi sehingga beliau mempersiapkan ya kedudukan beliau di sisi Allah untuk menolong orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Ya, artinya ketika kita mendapatkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar, ayo bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Lihat Nabi aja persiapkan diri untuk orang yang mau berbuat dosa besar. Apalagi rahmatnya Allah pasti akan lebih luas lagi bagi orang yang mau bertobat. Begitu, ajak orang-orang. Dan juga menunjukkan di sini betapa tingginya maqamnya Rasulullah SAW di sisi Allah SWT. Sehingga Rasulullah bisa bilang, saya siapin syafaatku di hari kiamat untuk umat. Ya. Karena Rasulullah tahu keadaan beliau dan ucapan beliau akan diterima oleh Allah. Dan dari hadis ini juga kita tahu bahwa syafaat yang paling udma, yang paling agung adalah hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaatul udma yang tadi kita sudah sebutkan. Makanya sekarang ini di dalam dunia kita usahakan untuk lebih mempererat hubungan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Banyakin salawat kepada Rasulullah, sering mengingat sirahnya Rasul, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana keadaan beliau ketika lapar, ya, ketika kita melihat diri kita dalam keadaan tertentu. Kalau kita sering mengingat Rasulullah SAW, akan mengikat diri kita dengan Nabi. Artinya bagaimana? Misalnya kita duduk makan, ingat Rasulullah pernah makan dulu, Kak. Ya Allah, makannya Rasulullah kayak apa? Dunia itu nggak ada apa-apanya untuk Nabi. Diingat Rasulullah di sini. Ketika masuk kamar mandi, keluar, dia ingat bagaimana adabnya Nabi SAW. Ketika dia mau tidur, ingat Rasulullah tidurnya begini. Dan itu bisa didapatkan dengan kita banyak mentelaah, membaca daripada kitab-kitab seperti Syama'il namanya. Sifat yang mengajarkan sifatnya Rasulullah, bagaimana keadaan beliau. Ketika makan, ketika minum, ketika duduk. Ya, jadi kan dalam diri kita setiap seharian kita punya rutinitas baca. Semua punya handphone? Punya handphone? Semuanya? Punya ya? Punya WhatsApp? Punya, udah. Sekarang udah WhatsApp udah kayak udah kewajiban. Punya nggak aplikasi Syama'il? Syama'il Tirmidzi misalnya atau yang lainnya. Yang ada bahasa Indonesianya. Insya Allah kalau seperti Syama'il Tirmidzi ada bahasa Indonesia. Ada? Bikin rutinitas setiap hari jam sekian sampai jam sekian. Biasanya kita buka medsos, nggak buka ini Syama'il. Baca setiap hari, jadikan rutin. Baca Syama'il sambil bersalawat kepada Rasulullah SAW. Baca hadisnya, baca salawatnya kepada Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah dulu begini. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak difahami, tanya. Kadang-kadang dalam Syama'il juga kan teksnya begitu saja, baku, tidak ada penjelasan bagaimana maksudnya, bagaimana keadaannya, ini diterapkannya bagaimana, perlu dirujuk dengan bertanya. Ya, tanya kepada orang-orang yang bisa ditanya. Wallahu ta'ala